Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, tafsiratan liulil albabi wal absar, wa tadhkiratan lidawil uquli wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailah yawman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala najihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, materi pada kesempatan ini berjudul perbandingan fardu ain dan fardu kifayah, atau dalam bahasa Arab adalah al-muqaranah baina fardil ain wa fardil kifayah. Ini adalah salah satu di antara materi dalam bidang usul fikih yang penting bagi kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, dan khususnya kita yang aktif di bidang dakwah, menyampaikan kebenaran, menyeru kepada orang lain untuk berkomitmen dengan Islam. Karena kalau kita sebagai dai tidak menguasai prinsip-prinsip dan dasar-dasar dalam ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu syariah, maka dikhawatirkan akan terjadi kekeliruan. Kalau kita keliru, maka banyak orang lain yang mengikuti kekeliruan itu. Tapi insya Allah kalau kita terus-menerus barengi dengan proses pembelajaran yang tidak ada hentinya, insya Allah Allah selalu akan memberikan bimbingan kepada kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya, insya Allah. Sebelum kita bahas pada pokok materi, perlu kita ketahui tentang pengertian hukum. Karena fardu ain ataupun fardu kifayah itu ada dalam rangkaian hukum Islam ini. Secara etimologi ataupun logotan ya, dalam bahasa Arab, al-hukmu itu berarti mencegah, memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Sementara secara terminologi atau secara istilah, menurut ulama usul fikih, yang dimaksud dengan hukum itu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtidaan au takhyiran au wad'an, yang artinya adalah titah Allah Subhanahu wa ta'ala, redaksi ataupun pembicaraan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, yaitu orang-orang muslim yang sudah terkena beban syariat. Dia sudah balik, ya, berakal, dia dalam keadaan yang tidak terpaksa, ya. Dia yang sudah tercatat lah amal-amalnya ataupun perkataannya. Baik itu khitab dalam bentuk iqtidaan, permintaan ataupun tuntutan yang berisi tentang perintah maupun larangan, au takhyiran ataupun pilihan, takhyir yang nantinya disebut dengan mubah, au wad'an ataupun hukum wad'i, yaitu ketentuan yang ditetapkan. Jadi kalau bisa kita klasifikasikan, hukum sama dengan khitab yang datang dari Allah Ta'ala, baik itu khitab berisi tentang tuntutan, ataupun berisi tentang pilihan, maupun berisi tentang ketentuan. Nah, inilah kurang lebih gambaran global tentang pembagian hukum, yaitu yang berisi tentang tuntutan ataupun
iktidaan tadi ya, tuntutan ataupun tolak permintaan itu berisi untuk mengerjakan perintah ataupun meninggalkan ataupun berupa larangan. Nah, khitab yang datang dari Allah Ta'ala berisi tentang perintah untuk mengerjakan ini diklasifikasikan menjadi dua macam. Ada yang sifatnya itu adalah tegas, yaitu ijab ataupun wajib ini. Ada yang berisi kurang tegas, yang disebut nadab atau mandub ataupun sunnah. Jadi, semuanya ini dua-duanya adalah berisi perintah. Namun perintah yang sifatnya tegas itu derajatnya wajib, sementara yang kurang tegas itu derajatnya adalah mandub maupun sunnah. Nah, sementara khitab tuntutan yang berisi larangan untuk ditinggalkan itu juga memiliki kualifikasi, ada yang tegas, yang disebut dengan tahrim, hukumnya adalah haram, dan ada yang kurang tegas, karohah, yang disebut dengan makruh. Sementara khitab pilihan itu adalah ibahah, perbuatan yang ibahah ini hukumnya mubah, boleh ditinggalkan, boleh juga dilaksanakan. Nah, pada daerah inilah yang disebut dengan hukum taklifi, hukum yang kaitannya dengan pembebanan, yang berisi tentang tuntutan ataupun pilihan ini. Sementara yang di sini adalah khitab maupun ketetapan dan ketentuan ini bermacam-macam, yaitu ada syarat yang biasa disebut syarat ya, persyaratan bahwasanya wudu itu adalah syarat sahnya sholat, misalnya. Bahwasanya Islam itu adalah syarat wajibnya sholat. Nah, itu masuk di sini. Kemudian ada yang mani. Mani artinya penghalang. Yang menghalangi. Jadi kalau seseorang mau melaksanakan ibadah, ya, sementara ada penghalangnya, ya, misalnya tempat itu najis, ya, berarti kan menghalangi kemudian harus dibersihkan. Ya. Ataupun kalau tempo hari adalah tentang ibadah haji, dan mudah-mudahan tahun depan sudah dibuka ya. Jadi ibadah haji adalah sebuah kewajiban, tapi karena ada faktor penghalangnya, itu karena ada faktor pandemi, maka terhalangi orang untuk melakukan ibadah haji. Kemudian ada sebab atau sabab ya. Jadi sabab inilah seseorang misalnya masuknya waktu sholat itu menjadi sebab wajibnya sholat. Zuhur misalnya kalau saat ini mungkin jam 11 lebih 20 ya kurang lebihnya, nah berarti sebelum itu belum ada sebab masuknya waktu sholatnya, jadi belum diwajibkan. Kemudian sihah ataupun sahih, ini adalah sah ya. Sholat itu sah apabila dilaksanakan rukun-rukunnya dengan sesuai ya. Kalau dilanggar maka tidak sah. Kemudian butlan atau batil. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh muslim ya laki-laki pada saat azan Jumat dikumandangkan. Nah, di sini hukum perilakunya haram, tapi jual belinya sah ataukah batal, itu para ulama ada beda pendapat. Tapi yang banyak itu mengatakan batal karena lebih didahulukan adalah mendatangi sholat Jumat ya. Jika qudiyatu sholatu min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Disuruh untuk cepat-cepat datang ke sholat Jumat dan meninggalkan jual beli atau dagangan. Nah, ini adalah wilayah hukum wad'i, hukum yang diletakkan, bukan kaitannya dengan pembebanan, tapi ini adalah kaitannya dengan ketentuan. Baik ya, berikutnya adalah tentang aqsamul hukmi syar'iyyah,
macam-macam hukum syariah ini sekilas saja kita baca cepat ya, bahwa kita dalam posisi pembahasan masalah wajib dan fardu ini sama ya. Yuthabu fa'iluhu wa ya'samu tarikuhu. Diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan berdosa orang yang meninggalkannya. Yang pertama adalah asyiyahu ad-dalatu 'alal wajib. Asyighah, syiyahu adalah jamak dari asyighah, yaitu sebuah kalimat, lafaz, redaksi yang menunjukkan kepada sebuah kewajiban atau yang fardu. Ya ta'allaqul wajib bil af'al. Wajib ini terkait dengan perbuatan-perbuatan allati yatahaqqaqu bitanfidhiha, yang terwujud dengan pelaksanaannya masalihun kabiratun, kemaslahatan yang besar. Wa yumkinu ta'aruful wajib, dan dimungkinkan untuk mengenal kewajiban atau al-fardu ini fi nususil Quran al-Karim, bisa diketahui dari teks-teks Al-Quran Al-Karim wa sunnati nabawiyyah as-sahihah, dan hadis Nabi yang sahih, min khilali iddati siyaghin, dari atau melewati beberapa sighat ataupun redaksi nusus yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Ahamuha, yang terpenting adalah al-amru bi fi'lil amri, perintah dengan kata kerja yang berarti fi'il amr atau bentuk perintah, misalnya if'al, laksanakanlah. Au bi af'alin tadullu al-wujub, atau dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan makna wajib. Seperti kata furido, difardukan, kutiba, diwajibkan, qadha, menentukan, au amaro, atau memerintahkan, walidzalika amsilatun minha, dan untuk itu ada beberapa contoh, di antaranya al-mithalul awal, contoh pertama, wujubul muhafadzah ala shalawatil mafruḍah, wajibnya menjaga solat fardu yang 5 itu. Asabit bi qaulihi ta'ala, yang ditetapkan oleh firman Allah Ta'ala, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, yaitu jagalah pada solat-solat, terutama solat yang pertengahan. Sholat wusta ini para ulama beda pendapat, diantaranya mengatakan adalah sholat asar. Waqad tawassalna li fahmi hadzal hukmi min fi'lil amri, dan kita bisa sampai pada sebuah pemahaman tentang hukum bahwasanya sholat itu adalah sebuah kewajiban dari kata kerja bentuk perintah, yaitu hafidhu, jagalah oleh kalian semuanya. Fal amru yufidul wujub, maka perintah itu mengandung manfaat sebuah kewajiban. Fayuthabu man yuhafidhu ala sholati, maka diberilah pahala orang yang menjaga sholatnya, wa yu'aqabu tarikuhu, dan diberikan iqab ataupun sanksi kepada orang yang meninggalkannya. Ini sekaligus membantah ya. Tempo hari ada salah seorang ya yang biasa memberikan statement pro kontra yang bernada provokasi, bahasnya sholat itu kewajiban ataupun perintah sholat itu tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini hanya untuk menjadi syubhat ya, orang yang tidak paham itu akan menerimanya ya. Tapi kalau kita memahami bahwasanya teks-teks ayat Al-Quran itu tidak semuanya bermakna teks yang eksplisit ataupun yang tertulis ya. Ada teks-teks yang implisit yang bisa dipahami secara kontekstual. Nah, termasuk ini ya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta ini. Ada juga salah seorang dari sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, itu pernah ditanya oleh seseorang ya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah dalam Al-Quran itu ada perintah sholat 5 waktu? Kata Abdullah bin Abbas, ada. Apa itu? Bisa dibuka di surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Pada saat kita membaca maksurat wadifah kubro, itu ada ya. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya
wa hina tudhirun. Nah, jadi di situ disebutkan, maka bertasbihlah kepada Allah Ta'ala ketika kamu berada pada waktu petang dan pada waktu pagi. Segala puji bagi Allah yang memiliki kerajaan di langit dan bumi pada waktu sore dan pada saat kamu berada pada waktu siang. 5 waktu sholat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidak perlu kita perdebatkan, dan itu diperkuat oleh banyak hadis, juga menjadi ijma' konsensus kaum muslimin tentang wajibnya sholat 5 waktu itu. Yang kedua adalah al-mithalu tsani wujubu birril walidain wal ihsan ilaihima. Wajibnya melaksanakan berbuat baik kepada kedua orang tua, wal ihsan ilaihima, melakukan hal yang bagus ya kepada kedua orang tua. As-sabit biqouli ta'ala, yang tetap dengan firman Allah Ta'ala, dalilnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memutuskan supaya kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Wa qad tawassalna li fahmi hadzal hukmi minat tasrih bil wujub bil fi'li wa qadha. Dan kita telah sampai pada sebuah pemahaman bahwasanya hukum tersebut ya, minat tasrih bil wujub telah jelas memberikan makna sebuah kewajiban dengan kata kerja yaitu berbunyi wa qadha, dan telah memutuskan. Jadi inilah termasuk dari sekian banyak kewajiban. Nah, sekedar contoh bisa kita lihat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran ya. An-nasu syar'i, jadi nas syar'i yang ada dalam Al-Quranul Karim. Misalnya wa'atu zakata, Al-Baqarah 43, al-hukmul mustambat wujubu zakat alal ghani. Wajibnya zakat atas orang yang kaya, yang sudah sampai nisab. Jadi hukum yang disimpulkan adalah wajibnya zakat karena perintah zakat ini ada dalam ayat ini. Dan segala nas teks yang berisi perintah itu pada dasarnya adalah mengandung makna wajib. Karena perintahnya berarti mengandung makna keluarkan zakat, berarti zakat itu hukumnya menjadi wajib. Nah, inilah disimpulkan dengan metode usul fikih tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah 183. Ini hukum yang disimpulkan adalah wujubu siyam alal balik, wajibnya puasa kepada orang yang sudah balik, dengan kata-kata kutiba alaikum di sini. Kemudian yang ketiga, contohnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah kepada manusia untuk melakukan atau tidak, dan tidak ada hubungannya dengan dosa serta pahala. Misal ya, jika terjadi puncak cekcok antara suami istri, maka boleh atau mubah bagi istri membayar sejumlah uang kepada suami dan meminta suami untuk menceraikannya. Ini di surat Al-Baqarah 229. Wa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian para wali mengkhawatirkan kepada keduanya tidak bisa menjaga aturan Allah, khawatir nanti melakukan dosa masing-masing, maka tidak ada salahnya, fala junaha alaihima ini, tidak ada salahnya untuk bercerai dengan syarat si istri memberikan ganti, yaitu iwat ya, membayar sejumlah uang kepada suami. Nah, ini namanya khulu. Inilah dasar hukum daripada khulu, gugatan cerai dari istri kepada suaminya, yang nantinya diproses di pengadilan agama. Kemudian kalau suaminya menyetujui berarti jatuh ya, talak. Nah, perbedaannya kalau cerai talak dari suami masih ada iddah dan ada kesempatan untuk kembali lagi ya suami kepada istrinya ketika masa iddahnya belum selesai. Tapi kalau khulu ini ada iddahnya, para ulama beda, rata-rata menyatakan seperti cerainya dari suami ke istrinya ya, secara biasa 3 bulan kurang lebih. Ada yang mengatakan hanya 1 bulan saja waktunya. Nah,
Bedanya adalah kalau khulu ini si suami tidak bisa kembali kepada istrinya secara langsung, jadi tidak ada rujuknya. Kalau mau kembali harus menikah lagi. Nah, jadi harus akad ulang. Nah, itulah bedanya, maka harus dipertimbangkan betul-betul bagi perempuan ya sebelum meminta khulu. Itu bisa jadi dia nantinya menyesal karena mungkin dia emosional sesaat ya melihat suaminya dari satu sisi kelemahannya sementara kelebihannya masih banyak. Baik, ini sekedar contohnya. Berikutnya adalah ini pembagian wajib dari segi orang yang dibebani kewajiban. Ini tema utama kita berikut ini sampai sesudahnya ya, yaitu al-wajib al-aini, kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf sudah balik dan berakal tanpa terkecuali. Misalnya sholat wajib 5 waktu yang tadi sudah kita contohkan. Yang kedua al-wajib al-kifai atau fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf. Namun jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Contoh yang populer adalah melaksanakan sholat jenazah. Nah, ini pengertian yang lainnya supaya lebih memberikan pengayaan informasi kepada kita. Madza yakni fardu ainin wa fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu ain dan fardu kifayah itu? Pengertiannya bagaimana? Yuqasimul ulama al-wajib, para ulama membagi wajib itu dan juga dinamakan al-fardu menurut jumhur ulama ila qismaini, menjadi 2 bagian, wajib aini wa wajib kifai. Fardu ain dan fardu kifayah. Wal wajibul aini ma talaba syari'u fi'lahu min kulli fardin min afradil mukallafina talaban jaziman. Ini sudah saya artikan ya, sesuatu yang diminta oleh asy-syari', oleh pembuat syariat, siapa? Yaitu Allah maupun Rasulnya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi asy-syari' meminta untuk dikerjakan oleh setiap pribadi dari para mukallaf dengan bentuk permintaan thalaban jaziman, permintaan yang pasti. Kasolati, seperti sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, silaturahim, ila akhirih, sampai yang lain-lainnya ya, dan lain-lain. Itulah fardu ain atau wajibul ain. Kemudian al-wajib al-kifai huwa alladhi talabahu syari' min majmu'il mukallafin wa lam yatlubhu min kulli wahidin minhum, yaitu yang diminta oleh pembuat syariat dari atau kepada sekelompok para mukallaf, wa lam yatlubhu min kulli wahid, dan tidak diminta pada setiap orang dari mukallaf itu. Jadi bukan berdasarkan pribadi-pribadi tapi kolektif. Fa in qamal adatul ladzi yakfi saqata 'anil bakin. Ketika sudah dilaksanakan oleh sejumlah orang yang mencukupi, maka gugurlah pada yang lainnya. Wa illa asimu jami'an. Dan kalau tidak dilaksanakan oleh orang-orang tersebut, maka mereka berdosa semuanya, menanggung dosa. Misalnya dzalika, contohnya al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, lida'watil kufar ilal Islam, untuk menyerukan orang-orang kafir kepada agama Islam. Jadi jihad ini dihukumi fardu kifayah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu fardu ain, ketika daerah kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir tiba-tiba, maka fardu ain, laki-laki, perempuan, besar kecil, semuanya harus angkat senjata mempertahankan diri. Tapi kalau dalam kondisi normal, jihad untuk ofensif ya, memperluas daulah Islamiyah, maka yang berangkat adalah yang muda-muda, yang kuat-kuat. Yang sakit tidak wajib, orang-orang tua tidak wajib, yang belum cukup umur juga tidak wajib berangkat, perempuan juga tidak wajib berangkat. Nah, itulah fardu kifayah. Fa idza qama bihi man yakfi saqata 'anil akhirin. Kalau sudah dilaksanakan oleh orang yang cukup jumlahnya, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, al-ghazwu wajib 'ala nasi kullihim. Perang itu wajib pada manusia semuanya. Fa idza ghaza ba'duhum ajza'a anhum. Nah, kalau sudah
berperang sebagian mereka, maka itu diperbolehkan, sudah bisa mewakili mereka. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wal jihadu min furudil kifayat. Jihad itu adalah termasuk dari fardu kifayah fi qauli amati ahli ilmi, menurut perkataan mayoritas para ulama. Wa hukiya an Sa'id ibn al-Musayyib annahu min furudil a'yan. Nah, dan dikatakan menurut sebuah riwayat dari Sa'id ibn al-Musayyib, itu jihad adalah termasuk fardu ain. Jadi nggak ada masalah ya perbedaan di antara mereka. Contoh yang lain adalah ghuslul mayit wa salat alaihi wa tafnihi. Contoh yang lain adalah memandikan si mayit, mensolati ataupun menguburkannya. Imam Syafi'i mengatakan hakun 'alan nas ghuslul mayit. Wajib kepada manusia untuk memandikan si mayit, wa salat alaihi wa tafnihi, mensolatinya, menguburkannya. La yasa'u amatuhum tarkahu, ya. Tidak boleh mayoritas di antara mereka meninggalkannya. Wa idza qama bihi man fihi kifayah wajisi anhum. Kalau sudah dilaksanakan di sebagian, maka gugur atas yang lainnya, ya. Nah, ini sebagian contoh dari fardu ain, yaitu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, terutama zakat fitrah, ya, yang semuanya ini saya kira punya kemampuan, ya, karena zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, besar kecil, tua muda, semuanya wajib. Nah, yang punya kemampuannya standar minimalnya adalah memiliki stok makanan kurang lebih 1 hari 1 malam. Nah, jadi insya Allah rata-rata kita punya kemampuan untuk itu, ya. Adapun zakat mal ini harus memiliki nisab tadi, punya kemampuan minimal. Haji juga demikian, man istata'a ila sabila, yang punya kemampuan, kemudian berakhlak yang baik, termasuk fardu ain. Sedangkan fardu kifayah, jihad fisabilillah, amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, raddus salam, menjawab salam. Jadi kalau orang yang ceramah misalnya menyampaikan salam kepada hadirin, kalau sudah dijawab oleh sebagian, sudah terwakili, ya, tidak harus menjawab semuanya. Jadi harus dibedakan, ya, di sini antara fardu ain dan fardu kifayah supaya tidak salah di sini. Jadi cukup diwakili, walaupun menjawab tentunya lebih utama, ya, bahkan lebih lengkap daripada yang memberikan salam. Itu lebih baik. Tapi kalau sudah disampaikan oleh sebagian, gugur atas yang lainnya. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Kalaupun diulang-ulang untuk supaya mereka lebih konsentrasi, nggak masalah, itu hanya retorika untuk supaya lebih guyup lah, itu nggak masalah, ya. Pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh bangsa dalam rangka memenuhi kewajibannya dan mencapai kepentingannya, inilah nanti yang stressingnya di pembahasan kita sesudahnya. Berikutnya adalah al-furuq baina fardil aini wa fardil kifayah. Perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Ya ta'allaqu fardul kifayati bil umuril kulliyah al-muta'alliqa bil umuri diniyah wa dunyawiyah. Ala haddin sawa'in. Jadi fardu kifayah itu berkaitan dengan hal-hal universal, masalah agama ataupun duniawi. Dan urusan umat Islam tidak diatur kecuali dengan ini sudah ini, ya, wala tantadimu umurul muslimin illa bi'ata'il furudil kifayah, dan urusan umat Islam tidak diatur kecuali dengan pelaksanaan fardu kifayah. Walidzalika falam yujibha Allah Subhanahu wa taala bi qasdi imtihan wa ikhtibaril mukallafin wa taklifihim biha. Sehingga Allah tidak memerintahkan mereka dengan maksud untuk menguji dan membebani mereka. Wa fil muqabil, ya, lawan dari itu adalah sebaliknya, fa inna furudal ayan yuqsadu minha ikhtibar wa imtihanu kulli mukallaf. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menguji pada setiap orang yang mukallaf ini. Yang kedua adalah takmunu al-maslahatu min furudil a'yan bi tikrariha. Bahwasanya kemaslahatan fardu ain itu terletak pada pengulangannya. Misalnya di sini as-sholatu ala sabilil misal, ya. Contohnya adalah salat, takmunul hikmatu min tikrariha. Jadi hikmahnya itu, rahasianya terletak pada pengulangannya.
bil khudu'i wadzilli lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan khusyuk dan kerendahan hati kepada Allah Ta'ala. Alladzi yatakarraru bi tikrari ada'is shalah, yang selalu diulangi dengan melaksanakan sholat. Nah, jadi sholat ini mungkin kalau 1-2 kali belum bisa, maka berikutnya sudah terlatih ya. Ada yang mengklasifikasikan ya, kalau sholat ataupun bentuk-bentuk ibadah yang lain itu ada semacam tahapan-tahapannya. Ada yang sholat itu karena terpaksa, nah itu yang paling rendah ya, harus ditingkatkan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan sudah mungkin kurang lebih waktunya perlu ya, dari terpaksa menjadi biasa itu perlu waktu paling tidak 21 hari atau 1 bulan. Kemudian ditingkatkan yang ketiga adalah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau kebutuhan sudah bisa kita dapatkan, nanti akan meningkat menjadi sebuah kenikmatan. Jadi ada 4 tahapan itu, baik itu sholat ataupun ibadah makhluk yang lain. Kadang-kadang kita dalam prosesnya ya perlu tahapan-tahapan, inilah makna dari tarbiyah yang perlu ada tahapan ini ya. Jadi orang yang kita dakwahkan ataupun kita sendiri juga begitu dalam melaksanakan ibadah makhluk, barangkali perlu ada pemaksaan dari diri kita ataupun dari pembimbing kita misalnya. Kemudian setelah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan, kalau sudah terbiasa menjadi sebuah kebutuhan, nah puncaknya adalah menjadi sebuah kenikmatan. Kenikmatan itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Itu adalah kelezatan yang kita temukan pada saat kita beribadah. Baik, berikutnya perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Ittafaqal fuqaha ala luzumi itmami fardil ain hina syuru' fihi. Para fuqaha menyepakati wajibnya menyempurnakan fardu ain ketika mulai menunaikannya. Wala yajibul itmamu fil furudil kifayah illa fil jihad wa sholatil janazah. Dan tidak wajib menyempurnakan pada fardu kifayah pada umumnya, kecuali hanya pada sebagian, misalnya dalam jihad dan sholat jenazah. Jihad misalnya sudah perang, ya sudah sampai tuntas, kalah atau menang. Nah, tidak boleh lari dari medan perang. Sholat jenazah ya harus tuntas sampai selesai, sampai nanti mengurus jenazah sampai dikuburkan. Nah, tapi yang lainnya fardu kifayah yang lain itu biasanya ada proses-proses yang lebih lanjut. Yang berikutnya, la yumkinu abadan an yatahawwala fardul aini ila kifayah. Fardu ain selamanya tidak mungkin berubah menjadi fardu kifayah. Wa yumkinu an yatahawwala fardul kifayati ila fardi ainin. Dan mungkin saja berubah fardu kifayah kepada fardu ain fi halatin muayyanah, pada kondisi-kondisi tertentu. Kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, seperti amar ma'ruf nahi munkar ya. Ini kan dakwah itu sendiri ya. Memang para ulama beda pendapat apakah dakwah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah, masing-masing ada dalilnya. Di antara yang menghukumi dalil fardu kifayah adalah wal takum minkum ummah. Hendaknya ada di antara kalian. Jadi minkum itu apakah min ba'dikum yang bermakna sebagian atau min keseluruhan. Nah, ini para ulama beda pendapat ya. Tapi yang kronologisnya seperti ini, awalnya fardu kifayah. Tapi kalau famatsalan idza ra'al muslimu man yartakibul maksiyata wa lam yakun hunalika ahadun ghairuh ay la yujad illa huwa liyakuma bin nushi fayusbihul fardu fi hadhil halah fardu ainin ba'd an kana fardu kifayah. Ba'da an kana fardu kifayah. Jadi kalau seorang muslim melihat sebuah kemungkaran ya dilakukan oleh seseorang dan tidak ada orang lain yang melihatnya, maka dialah yang berkewajiban untuk menasehatinya. Sehingga di sini fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Karena berarti dia yang melihat, orang lain tidak melihat, maka dialah yang mencegahnya dari kemungkaran itu. Misalnya ada menolong orang yang tenggelam ya. Dia berdiri di pinggir sungai dan banyak orang. Ada orang tenggelam di dalam sungai. Nah, itu fardu kifayah. Tidak harus dia kan, tapi semua yang melihatnya itu. Tapi kalau dia yang punya kemampuan berenang,
maka dialah yang harus terjun ke sungai untuk menolong si orang yang hanyut itu. Jangan menunggu yang lain. Nah, itulah fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Al-mufadalah baina fardil ain wa fardil kifayah. Mana yang lebih afdal perbandingan antara fardu ain dan fardu kifayah? Law ijtama'a fi'lani ahaduhuma fardu ainin wal fi'lu tsani fardu kifayah fi ainin wahid wa laysa hunalika muttasi'un min al-waqti bihaitsu la yakfil waqtu illa li fi'lin wahid faqat fayatimmu taqdimu fardil ain. Nah, jadi kalau ada dua perbuatan saling bertemu, salah satunya adalah fardu ain dan perbuatan kedua adalah fardu kifayah sekaligus, dan tidak cukup waktu selain hanya untuk satu perbuatan, maka didahulukanlah fardu ain. Jadi yang didahulukan adalah fardu ain. Illa laukana hunaka badilun anhu, kecuali ada alternatif lain. Misalnya, mithlu ijtima' sholatil jumu'ah wa sholati janazah. Berbarengannya sholat Jumat dan sholat jenazah. Fa yatimmu taqdimu sholatil jumu'ah. Maka hendaklah didahulukan pelaksanaan sholat Jumat. Kalau memang waktunya di sini terbatas ya. Jadi yang wajib fardu ain dahulu, baru kemudian sholat jenazah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasa setiap selesai sholat fardu ada sholat jenazah. Jadi sholat fardunya lebih dulu. Walaupun itu asar ya. Larangan orang untuk sholat setelah asar ataupun setelah subuh itu jika tanpa sebab, yaitu sholat mutlak itu. Apabila ada sebabnya, maka boleh. Sebabnya apa ya? Seperti ini, sholat jenazah kan ada sebabnya. Masuk masjid kan ada sebabnya ya. Jadi yang dilarang itu adalah kalau sholat mutlak. Kalau sholat ada sebabnya maka tidak apa-apa. Tapi ini khilafiyah ya, perbedaan. Amma law ijtama'a fi'lani ahaduma fardu ainin wa tsani fardu kifayah fi ainin wahid wa laysa hunaka khaufun min fawatil fardi. Adapun kalau ada pertemuan antara fardu kifayah dan fardu ain sekaligus ya, dan tidak ada kekhawatiran melewatkan fardu ain dan ada cukup waktu untuk melakukan dua tindakan. Jadi yakfilil qiyam bil fi'la ini dua-duanya bisa kita lakukan. Fayatimu taqdimu fardil kifayah, maka yang didahulukan adalah fardu kifayah. Contohnya ijtima'ul kusuf wa fardun akhar fayuqaddamul kusuf ya. Jadi misalnya sholat zuhur misalnya ya, itu bertemu dengan gerhana matahari. Nah, maka boleh sholat gerhana matahari dulu karena waktunya terbatas ya, gerhananya akan hilang. Nah, kemudian waktu zuhur masih tersisa, maka boleh ya didahulukan sholat kusufnya. Dhahaba ba'du ahli ilmi mithlu Abu Ishaq al-Isfarayani, kemudian Imam al-Haramain, ini berpendapat kebalikannya, ila anna ada al-abdi al-muslim li fardil kifayah afdal lahu min ada'i fardil aini. Bahwa pelaksanaan budak yang muslim pada fardu kifayah lebih utama baginya daripada fardu ain. Wadhalika li'anna man yaqumu bi ada'i fardil kifayah yadfa'ul haraj anin nafsihi wa an baqiyatil muslimin. Hal itu karena siapa yang melaksanakan fardu kifayah berarti menghilangkan kesulitan dari dirinya dan sebagian kaum muslimin. Jadi dia berarti meringankan beban kaum muslimin yang lainnya. Dan ada pendapat lain yang sebaliknya, hal itu karena Allah sangat memberi perhatian pada fardu ain. Jadi kebalikannya. Jadi walaupun dia budak pun tetap dia melaksanakan fardu ain. Allah alam bishawab. Ini perbedaan yang tidak perlu kita perdebatkan. Nah, kurang lebih inilah perbandingan antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi dalam hal pelakunya, pelaksananya atau mukallaf, maka fardu ain itu setiap mukallaf. Sedangkan fardu kifayah adalah kolektif majmu'ah. Sedangkan dalam hal kemaslahatan yang ingin diwujudkan, fardu ain itu khusus terkait dengan individu. Fardu kifayah adalah kepentingan umum. Jadi misalnya kalau terkait dengan individu ibadah-ibadah sunnah ya, dia sholat qiyamul lail, berapa rakaat pun dia lakukan itu pahalanya untuk dirinya sendiri.
Tapi kalau dia belajar misalnya pada waktu malam dalam rangka untuk menyampaikan materi ataupun mengajar ya, kalau kita sebagai guru menyampaikan mudarosah pada malamnya untuk supaya disampaikan kepada yang lain, maka ini fardu kifayah, namun manfaatnya dirasakan untuk orang umum ya. Seperti dulu Abu Hurairah itu biasa membagi waktu malamnya menjadi 3 klasifikasi. Sepertiga untuk melaksanakan ibadah, sepertiga untuk istirahat, dan sepertiga untuk mempelajari hadis. Sehingga Abu Hurairah menjadi muhaddits, perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu 5.373 hadis kurang lebih ya, yang itu terbanyak di antara sekian banyak para sahabat itu. Ini manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Yang ketiga adalah konsekuensi bagi yang meninggalkan. Kalau fardu ain berdosa ya, kalau fardu kifayah jika sudah ada yang mengerjakan, gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakan, maka dia pun juga ikut menanggung dosanya. Pelaksananya harus tuntas dari awal sampai selesai, contohnya sholat fardu tadi. Kemudian sebagian bisa bertahap. Kalau kewajiban itu kolektif, maka bisa bertahap. Kemungkinan perubahannya tidak bisa berubah ke fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini bisa berubah ke fardu ain yang tadi sudah kita contohkan tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau dia sendiri yang melihat, maka dia punya kewajiban untuk ingkarul munkar secara langsung. Apakah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lesannya, kalau tidak bisa minimal dengan hatinya. Nah, berikutnya ini kaitannya dengan implementasi fardu kifayah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tinjauan istilah fardu kifayah. Kifayah dari segi bahasa ini bermaksud mencukupi dan memadai. Dari segi istilah, ia membawa maksud kewajiban yang difardukan ke atas seluruh umat Islam dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam. Seperti menuntut ilmu Al-Quran, ilmu hadis, menyempurnakan jenazah, dan mengajak pada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak main-main ya. Fardu kifayah ini kaitannya dengan iqamatu dinil Islam, menegakkan agama Islam. Seandainya tidak ada yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis, maka agama ini bisa hilang. Maka tidak boleh kita meremehkan fardu kifayah. Imam Nawawi mengatakan bahwa pelaksanaan fardu kifayah itu dituntut atau dikenakan ke semua orang Islam yang mukallaf aslinya. Apabila seorang atau sebagian umat Islam sudah melaksanakannya, maka terlepaslah tanggung jawab itu dari seluruh umat Islam. Jadi aslinya kepada kolektif, ke semuanya, namun kalau sudah sebagian, maka sudah bisa mewakili yang lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Sebaliknya, memerlukan kepada satu organisasi kemasyarakatan, di mana mereka dapat bekerja sama dalam menjalani kehidupan. Sebagai contoh, manusia memerlukan makanan untuk hidup, dan makanan tersebut tidak dapat dihasilkan tanpa melalui beberapa proses yang melibatkan penggemblengan tenaga kerja sesama manusia dan alat-alat tertentu. Dengan demikian, memiliki kemahiran di dalam hal tersebut demi memenuhi keperluan masyarakat juga termasuk dalam tuntutan fardu kifayah. Jadi inilah contohnya ya, bahwasanya hajat kebutuhan manusia kepada fardu kifayah ini sangat kuat ya. Contohnya di sini, kalau kita ada makanan tertentu tapi tidak ada yang mengelolanya, maka manusia tidak bisa hidup. Nah, oleh karena itulah memerlukan sebuah kemahiran dan perlu tenaga-tenaga yang handal untuk itu ya. Maka disinilah letak pentingnya fardu kifayah itu. Fardu ain berarti perkara yang wajib bagi setiap orang muslim dan ia mencukupi 2 perkara ini. Ini pendekatannya. Yang pertama adalah mengetahui kewajiban-kewajiban agama yang menjadikan akidah, keimanan, dan fardu-fardu yang ditetapkan oleh Islam itu sah. Berupa iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat, dan ketentuan qadar yang baik maupun yang buruk. Begitu juga rukun-rukun dan fardu-fardu sholat
zakat, puasa, dan haji ini adalah apa yang dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar yang disepakati kesahihannya, buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini 5 pilar atau 5 rukun dalam Islam. Ini fardu ain ya. Begitu juga wajib mengetahui prinsip-prinsip muamalat yang perlu dan mesti ada dalam kehidupan setiap orang muslim untuk bertukar ganti manfaat barang ya, jual beli, mendinamiskan kehidupan bermasyarakat dan menstabilkannya seperti halalnya jual beli, pinjam meminjam, bersyarikat, kemudian ketentuan perwarisan, juga hukuman-hukuman yang telah dinaskan terhadap jinayah atau pidana seperti hukuman murtad, kemudian membunuh, zina, qadhaf ya. Qadhaf ini adalah menuduh orang yang suci melaksanakan zina, maka hukumannya adalah 80 kali cambukan. Kemudian mencuri, peperangan, dan hukuman meminum khamr. Ini semuanya adalah terkait dengan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu fardu ain. Kedua, yang dalam kategori ruang lingkup fardu ain adalah mengetahui perkara haram yang qat'i dan yang bisa menafikan agama, seperti syirik kepada Allah. Apa maknanya, macam-macamnya apa, contohnya apa, harus diketahui ya. Pengharaman durhaka kepada orang tua, menipu, khianat, memakan harta dengan batil, riba, merampas, menipu, pengharaman, membunuh, zina, qadhaf, mencuri, minum arak, pengharaman membuka aurat, wanita-wanita yang menjadi mahram di dalam perkawinan, pengharaman memakan bangkai, memakan daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain Allah, kecuali bagi mereka yang terpaksa. Nah, inilah fardu ain juga. Sedangkan fardu kifayah ialah perkara yang apabila dilaksanakan oleh sebagian manusia, maka gugurlah kewajiban terhadap manusia yang lain. Seperti mengetahui perkara secara terperinci tentang sesuatu, fardu ain, hukum-hukum cabangnya, dan dalil-dalilnya daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ataupun Qiyas, dalilnya mengikutinya, juga mengetahui seluruh perkara yang diperlukan oleh umat, yang mana mereka tidak akan terbangun tanpa keberadaannya. Jadi, dalam kategori mujtahid lah ya, tidak semuanya harus menjadi mujtahid, tapi kalau tidak ada satupun yang bisa memberikan fatwa, yang bisa berijtihad, maka semuanya bisa bersalah. Perkara ini bukanlah sekedar perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariah dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya, tetapi ia menjangkau kepada semua ilmu, kepakaran, pekerjaan, dan perindustrian. Imam Ghazali dalam sebuah kitab menulis satu bab tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, bagian-bagian dan hukum-hukum kedua-duanya. Beliau menjelaskan apa yang fardu ain dan apa yang fardu kifayah. Dinyatakan dalam bab ini di bawah judul penjelasan tentang ilmu fardu kifayah. Ketahuilah bahwa fardu itu tidak dapat dibedakan daripada yang selainnya, melainkan dengan disebutkan bagian-bagian ilmu. Ilmu apabila disandarkan kepada fardu, yang akan kita bagikan ini terbagi kepada ilmu syariah dan ilmu yang bukan syariah. Maksud saya terhadap ilmu syariah ialah ilmu yang kita peroleh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada para nabi, ia tidak dihasilkan oleh akal seperti ilmu pengobatan dan juga tidak diperoleh melalui pendengaran seperti ilmu bahasa. Ilmu-ilmu yang bukan syariah terbagi kepada ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela atau yang keji, dan kepada ilmu yang diharuskan. Ilmu yang jadi fardu kifayah ialah semua ilmu yang diperlukan untuk membangun urusan dunia, seperti ilmu pengobatan, karena ia adalah suatu keperluan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Begitu juga dengan ilmu keterampilan, karena ia adalah keperluan di dalam hubungan muamalat, pembagian wasiat, pewarisan, dan sebagainya. Ilmu-ilmu seperti ini, sekiranya sebuah negeri tidak memilikinya, maka penduduk negeri itu akan berada di dalam kesusahan. Apabila seorang dari mereka memilikinya, maka ia sudah memadai dan jatuhlah kefarduan daripada yang lainnya. Jadi untuk menjadi tenaga dokter, ya tenaga perawat dan para medis yang lainnya, ini adalah fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada
yang berkenan, nah maka menjadi beban bagi semuanya. Nah inilah, jadi semuanya adalah sebuah hal yang penting. Sesungguhnya ilmu tentang prinsip-prinsip perindustrian juga adalah termasuk fardu kifayah seperti ilmu perladangan, tekstil, dan manajemen. Bahkan ilmu bekam dan menjahit juga adalah ilmu fardu kifayah. Sekiranya suatu negeri tidak mempunyai tukang bekam, maka akan cepatlah kehancuran negeri tersebut dan mereka akan menghadapi kesusahan. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan penyakit juga telah menurunkan obatnya, menunjukkan cara penggunaan obat tersebut dan menyediakan sarana prasarana untuk memperoleh obat tersebut. Ilmu yang dibenci ialah seperti ilmu sihir, ilmu hitam, dan ilmu guna-guna. Dan ilmu yang diharuskan ialah ilmu-ilmu syair yang berfaedah, ilmu-ilmu sejarah, dan seumpamanya. Inilah klasifikasi ya. Jadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ayat-ayat yang bicara tentang masalah fardu kifayah diantaranya tentang ekonomi dan perdagangan, bisa kita lihat di surat An-Nisa 29 ya. Bisa kita tadabburi sendiri, nanti insya Allah ini klasifikasinya banyak ya, tapi kita sebutkan sebagian tentang memberi bantuan, menolong kepada sesama, di antaranya surat Al-Balad 12-16, kemudian tentang kepakaran. Ini ayat yang terakhir ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apakah ada dalam Al-Quran resep membuat roti? Nah, Umar nggak kalah cerdasnya ya, ada ya. Penasaran orang ini, masa ada di dalam Al-Quran resep membuat roti? Nah, maka Umar menjawab, coba baca ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Kalau kamu nggak punya ilmu tentang bikin roti, tanya kepada tukang roti. Nah, itulah ya resepnya. Apapun ada dalam Al-Quran. Nah, itu diantaranya dalilnya seperti ini ya. Beberapa praktik fardu kifayah dari sejarah Islam tentang pembangunan Masjid Nabawi. Jadi ini adalah Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat markazul ibadah wa markazul qiyadah, pusat untuk ibadah dan untuk mengelola masyarakat pemerintahan yang ada di Madinah. Kemudian Piagam Madinah. Ini diadakan dalam rangka untuk mengatur kehidupan dan hubungan antar masyarakat yang merupakan komponen masyarakat majemuk di Madinah. Jadi konsolidasi eksternal lah ya. Kalau konsolidasi internal adalah al-mu'akhad, mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Kalau konsolidasi politik, konsolidasi eksternal, maka dibuatlah kesepakatan ya, Wathiqatul Madinah, yaitu Piagam Madinah. Kemudian musyawarah itu juga demikian, adalah merupakan mekanisme yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil keputusan tentang hal yang menjadikan kepentingan bersama umat Islam pada saat itu. Dan musyawarah ini penting untuk mengukur sejauh mana anggota masyarakat terlibat dalam urusan negara. Dan Nabi telah membiasakan ya, misalnya saat menentukan posisi perang Badar, karena itu adalah semata-mata strategi bukan wahyu, maka Nabi menerima masukan dari sahabat Khubayb. Kemudian sistem patroli ataupun pengawasan setelah hijrah, Nabi mulai mengirim pasukan untuk mengintai berpatroli di sekitar Madinah. Tujuan pengiriman pasukan patroli ini adalah dalam rangka untuk menjaga perbatasan negara Madinah, memantau pergerakan musuh, dan menunjukkan kepada orang Quraisy dan yang lainnya bahwa sekarang ada pemerintahan yang tertib di Madinah. Kemudian panggilan internasional dan delegasi. Pada tahun 7 Hijriah, Rasul mengirim surat melalui utusan khusus kepada penguasa negara tetangga yang suasananya saat itu rakyat tidak mendapatkan hak warga negara dan raja-raja tidak suka ada orang luar yang bertemu langsung dengan rakyatnya. Di antara isi surat itu adalah untuk menyatakan Islam saja yang akan membawa kemakmuran, dan di lain waktu untuk memperingatkan bahwa jika mereka menolaknya, maka mereka tidak akan selamat. Nah, itulah dakwah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pandangan sempit tentang fardu kifayah. Sebagian besar umat Islam di negara kita beranggapan bahwa fardu kifayah hanya sebatas dan diketahui saat mandi dan sholat jenazah saja. Memandikan atau mensolati sholat jenazah. Bahkan umat Islam dari dulu hingga saat ini terpecah belah karena penjabaran fardu ain yang terlalu ditekankan. Faktanya, masalah fardu kifayah lebih luas dan selalu berkembang sejalan dengan kebutuhan hidup manusia. Jelas bahwa semua kemajuan yang dicapai umat Islam yang sejalan dengan
hukum Islam telah menjadi fardu kifayah untuk dikuasai oleh umat Islam. Tujuannya tidak lain adalah untuk membebaskan ketergantungan umat Islam terhadap orang lain sehingga dominasi mereka. Menjadi umat yang terjajah merupakan bencana besar bagi umat Islam di era globalisasi sekarang ini. Dengan demikian, umat Islam harus memahami batasan dan ruang lingkup tuntutan fardu kifayah yang semakin mendesak untuk melepaskan diri dari belenggu umat lain yang melihat bahwa dunia ini adalah untuk kehidupan yang paling utama. Kita tidak ingin negeri umat Islam terkenal dengan lingkungan yang miskin dan terbelakang, seolah-olah Islam adalah agama yang melahirkan keterbelakangan dan kelemahan hidup. Ar-Ra'd ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apapun sikap kita, mengatur dunia bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan kebijaksanaan dan efisiensi, serta kecepatan tindakan, dan terserah pada diri kita sendiri dengan bimbingan hukum Allah Ta'ala. Karena Rasulullah pernah berkata kepada teman yang artinya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Islam sangat menganjurkan pembangunan baik secara material maupun spiritual. Namun apa gunanya perkembangan material jika aspek spiritualnya memburuk dan begitu pula sebaliknya? Apa gunanya aspek spiritual jika pengembangan material yang timpang mengarah pada kehancurannya? Misalnya kita susah-susah membangun masjid, masjidnya sudah berdiri dengan megah, namun sepi ya, tidak ada yang sholat di dalamnya. Nah ini berarti ada yang salah di dalamnya. Di sinilah keunikan dan keistimewaan yang menghiasi Islam mendukung konsep dua kefarduan, fardu ain dan fardu kifayah yang perlu diseimbangkan dan dipahami secara jelas untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya untuk mengubah pemahaman yang salah tentang makna fardu kifayah perlu digalakkan. Hal ini karena berkaitan dengan aspek pembangunan yang berkontribusi terhadap kenyamanan hidup dan keselamatan umat Islam. Padahal semua umat Islam akan berdosa jika tidak ada yang mau bekerja, melaksanakan dan memberikan kenyamanan hidup umat Islam di negeri tersebut. Mari kita perjelas, sholat adalah kewajiban individu karena setiap orang bisa sholat. Jadi tidak ada yang dikecualikan dari kewajibannya. Jika seseorang dengan kualifikasi akademiknya dicalonkan untuk peradilan misalnya, dan negara mengangkatnya dalam posisi yang disiapkan untuknya, maka menjalankan tugas posisi ini telah menjadi kewajiban individu seperti sholat dan puasa, dan itu tidak diperbolehkan baginya untuk mengabaikannya. Jadi tadi ya perubahan dari fardu kifayah menjadi fardu ain, ya. Karena dia yang punya kualifikasi di situ, dia yang cakap di bidang itu, dia yang ahli di bidang itu ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'a, kalau suatu urusan diserahkan ke yang tidak ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Maka supaya mengantisipasi tidak hancur harus diberikan kepada SDM yang ahli. Nah, kita siapkan itu semua untuk memimpin bangsa dan negara kita ini. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf ya karena waktu yang terbatas. Mohon maaf kalau ada banyak sekali kekurangan kekhilafan di materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.